Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini melintasi sarang lelembut. Pengalaman teman nyetir sendirian malam hari melintasi sarang lelembut di jalan Banjar Kawali. Pengalaman yang dialami Mas Muh ini relatif masih hangat, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2016 saat libur 3 hari. Dan bertepatan dengan Maulud Nabi Muhammad SAW. Mas Muh dan keluarganya pulang ke Jogja dengan menggunakan mobil Xenia merah marun. Mas Muh bertujuan menengok orang tuanya yang kebetulan saat itu kurang sehat. Singkat kata, setelah urusan selesai, Mas Muh pun bermaksud balik lagi ke rumah di Cikarang. Namun ternyata anak Mas Muh ingin tinggal di rumah simbahnya. Karena kebetulan ujian sekolah sudah selesai, Mas Muh pun mengizinkan si kecil untuk menginap di rumah mbahnya ini. Mau tidak mau, Mas Muh harus balik ke Cikarang dengan menyetir sendirian. Dan di saat perjalanan dari Cikarang ke Jogja kemarin, Mas Muh mengambil rute jalur biasa Brebes, lalu Prupuk, lalu Bumiayu, Wangonan. Saat perjalanan dari Cikarang ke Jogja kemarin, Mas Muh mengambil rute jalur biasa dari Brebes, lalu Perumpuk, lalu ke Bumiayu, Wangon. Ternyata di daerah Bumiayu ke Aji Barang jalanannya rusak parah hingga menimbulkan kemacetan. Karena tidak mau dua kali terjebak kemacetan, saat balik ke Cikarang, Mas Muh memilih menempuh jalur selatan. Namun ternyata kondisi jalan sama juga rusak. Dari Majenang sampai Banjar, kondisi jalan berlubang tidak karuan. Mas Muh teringat cerita dari teman yang menyarankan untuk melalui jalur alternatif dari Banjar, Kawali, lalu Cikijing, lalu Majalengka, dan lalu masuk tol Cipali melalui Kertajati. Lalu diceklah di Google Maps. Terlihat jalur tersebut saat tiba di pom bensin Banjar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Muncul sedikit keraguan di benak Mas Muh. Mau melanjutkan melalui jalur alternatif atau tidak. Tapi daripada melewati jalur rusak dan berlubang yang malah akan membuat kaki-kaki mobil keseleo. Akhirnya Mas Muh memutuskan memilih jalur alternatif. Bismillah, ucap Mas Muh dalam hati. Dan tak jauh dari pom bensin tersebut, Mas Muh ambil kanan lalu masuk ke jalan Banjar, Kawali. Dan ternyata jalan cukup kecil, tapi cukuplah untuk dua mobil kecil papasan. Malam makin larut, hujan gerimis mulai turun disertai kabut tipis. Hawa dingin mulai menusuk tulang, apalagi AC mobil juga nyala. Dan ternyata jalur tersebut melewati hutan dan gunung yang sepi penduduk. Sepanjang jalan di kanan kirinya hanya ada pohon-pohon dan sangat jarang ketemu kendaraan lain. Hampir setengah jam baru papasan dengan kendaraan lain. Itu pun model mobil pick up yang membawa barang. Kemudian suasana kembali sepi lagi. Mas Muh merasakan hawa mistis di sekelilingnya. Lalu terlintas bayang-bayang di pinggir kiri kanan yang bergerak seolah
menatap dan mengawasi Masmu. Perasaan takut mulai menyelinap di benak Masmu. Bayangin saja nyetir sendirian tengah malam dan melewati daerah antah berantah yang tidak dikenal seramkan. Agar hawa tidak terlalu dingin, Masmu mematikan AC mobilnya dan membuka kaca bagian depan. Ya Allah, dinginnya minta ampun, gumam Masmu. Angin malam yang masuk ke kabin mobil lumayan mengurangi rasa merinding. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan supaya tidak tegang, Masmu menyalakan musik yang lumayan keras. Deru bass dari speaker cukup membuat nyali ngumpul dan mengurangi rasa kantuk. Suasana masih sepi, gelap dan dingin. Hujan gerimis dan kabut tebal kembali datang, membuat bulu kunduk berdiri lagi. Mulai tercium juga bau-bau anyir, amis, dan sesekali bau wewangian yang aneh. Ditambah kondisi jalanan yang becek, berlubang, dan beberapa titik longsor. Pandangan Masmu tetap fokus menatap ke depan. Padahal waktu itu banyak terlintas di sudut matanya gerakan-gerakan dan bayangan aneh yang banyak sekali. Walau ngeri, tapi Masmu harus tetap nyetir. Hingga saat sampai di sebuah tikungan ke kanan yang terdapat longsoran tanah, mobil Masmu harus melaju perlahan karena separuh jalan tertutup tanah longsoran. Entah bagaimana ceritanya, seolah kepala Masmu dipaksa untuk menatap ke atas bukit asal longsoran tersebut. Dan astaga, di atas bukit pusat longsoran itu terdapat beberapa sosok makhluk aneh. Jumlahnya sekitar 5 atau 6 sosok putih yang sedang berdiri, dan salah satu dari makhluk tersebut tengah asik duduk di atas pohon yang tumbang. Karena kondisi keadaan berjalan sangat pelan, Masmu seperti dipaksa melihat sosok tersebut lebih lama. Masmu masih tengak-nengok ke atas sembari nyetir, memastikan Masmu masih tengok-tengok ke atas sembari menyetir, memastikan makhluk-makhluk lelembut itu masih ada pada tempatnya. Buset, lelembut yang duduk di atas pohon tumbang gak ada. Masmu merasakan makhluk itu berada di dalam mobilnya. Saat Masmu lihat dari kaca spion tengah mobil, terlihat makhluk itu duduk di jok paling belakang, yaitu terlihat kuntilanak. Dengan sekuat tenaga, Masmu terus berusaha konsentrasi mengendari mobil. Saat Masmu berusaha kembali melirik kaca spion tengah mobil, kuntilanak tersebut sudah tidak ada. Dan sekarang kuntilanak itu pindah ke jok depan samping Masmu. Masmu terus berusaha sekuat tenaga agar tidak lompat dari mobil. Masmu berusaha mengalihkan pandangannya ke jalan. Tidak henti-hentinya Masmu membaca istighfar dan sholawat, hingga akhirnya kuntilanak itu hilang dengan sendirinya. Mungkin bagi Anda yang sering atau pernah lewat jalur Banjar, Kawali, Cikijing, bisa dibayangkan suasana tengah malam, hujan gerimis dan berkabut, nyetir mobil sendirian pula. Namun alhamdulillah Masmu lolos sampai jalur Cikijing ke Majalengka. Cukup lega saat melihat beberapa kendaraan lain melaju dan gabung menuju Cipali. Pengalaman memang seru ketika melewati jalan yang baru atau asing, apalagi ditambah suasana yang mencekam. Itulah cerita untuk malam hari ini.
Bila kalian suka dengan video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.